buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Wali Kota Madya Jakarta Timur baru. Dalam Al-Quran Allah banyak bagian surat dalam Al-Quran Allah menggunakan Kalau saya buka dulu udah baru kelat ini. Ya Pak, terima dulu aja Pak. Kelat. Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki di Jakarta Timur. Saya mohon maaf untuk keterlambatan ini. Ya sekaligus juga saya mau datang ke sini untuk menyampaikan ya, mohon maaf lahir batin juga dan puasa ini juga kesempatan. Itu saja, selamat berbuka. Terima kasih. Ini back office-nya nih Pak. Nah, keberapa nih? Ini ruang koordinator sini Pak. Baik. Ini ruang koordinator. Kita letaknya. Pak, ini ruang koordinator. Oh, paling ini saya. Kita lihat. Nggak mau lagi. Ya, malam semua. Jadi udah bisa urus semua urusan sekarang? Belum? Baru sampai nomor 6. Kalau nggak kan 18 item kalau nggak salah. Udah 18 item. Kita mau semua nih, dan kita nggak ada lagi per loket. Ini semua yang duduk di sini harus bisa urus 100 lebih urusan. Jadi nggak bisa pun ngaku bisa, kayak orang dagang. Ini kita konsepnya gitu, orang datang nggak bisa pun harus bilang, iya mana, baru nanya. Jadi persis begitu. Dulu kakek saya itu dagang kelontong. Jadi saya tungguin, jika orang datang mau beli sesuatu, padahal itu barang nggak ada, tuh nggak? Kakek saya bilang, iya sebentar. Dia tanya lagi tuh orang, ada yang jual nggak? Cariin. Supaya langganannya nggak hilang. Nah dia urusin. Nah kita juga sama. Anak-anak baru belum kirim ke sini ya? Sudah Pak, 4 orang. Yang baru? Ya. Sudah ya? Sudah. Harusnya di dinas apa? Saya di PPKD. PPKD. Terus yang ini? Saya di Bapeda. Bapeda ya. Jadi harus belajar di front terdepan. Semua urusan diurus, nanti baru Anda dipindahkan balik. Jadi filosofinya PNS, Anda kan mau jadi pelayan masyarakat. Nah, Anda harus taruh dulu di sini diuji. Baru Anda boleh jadi PNS. Kalau kamu langsung masuk ke PPKD, kalau sana lebih banyak setannya, kamu jadi setan di dalam. Nah, udah dapat, baru Anda balik. Ya misalnya Anda urus ini, Anda udah tahu kan, masyarakat pengennya ini. Waktu balik ke sana, kamu sudah bisa membantu kawan-kawan di sini. Kamu udah ngerasain kan susahnya dikerjain dari dinas, SKPD, udah kayak raja semua kan. Nah, selama ini masyarakat yang dipimpong-pimpong. Nanti yang dipimpong-pimpong itu yang duduk di depan. Jadi kalian catat, SKPD mana yang persulit, jam berapa, siapa.
Yang nanti alasannya kurang surat A, kurang B, kurang C, cari-cari gitu loh. Kamu tulis semua. Nah, nanti laporan kamu itu dapat poin. Kalau yang selesai pasti dapat poin. Yang tidak selesai pun dapat poin selama kalian itu melaporkan siapa yang menghambat. Nah, waktu kalian dapat poin, sana poinnya dikurangin. Nanti sistem ini akan jalan. Nanti lama-lama orang nggak mau lagi kerja struktural. Jadi mungkin yang udah golongan tinggi atau apa, dia akan minta jadi petugas PTSP di kelurahan, di kecamatan dekat rumahnya. Target saya tuh yang di sini tuh bisa dapat 12,5 juta bawa pulang sebulan. Nah, saya harus sesuaikan. 12,5 juta pakai poin. Nah, kita akan hitung seperti itu, bawa pulangnya uang seperti itu. Tapi semua urusan kayak kantor biro jasa, kadang datang urus ini, bisa sebentar ya. Nah, kan banyak gitu loh. Ke belakang kayak bank gitu kan. Anjak dulu, udah tahu. Nah, maunya seperti itu kita, PTSP. Jadi nggak ada lagi yang pusing, masyarakat yang pusing, kita yang harus pusing. Semua ngaku bisa, semua ngaku bisa aja. Kan udah 60% nyambung nggak Pak izin sudah? Iya. Udah bisa nyambung kan? Langsung online. Jadi urus apa aja, jadi betul-betul persis kantor biro jasa. Kita ini betul-betul kayak calo gitu loh. Calo tidak minta uang. Ya, dia nggak boleh minta uang sama sekali loh. Ada di pusat ketemu, pusat masih baik loh. Timur atau mana ya surat laporan itu? Ya pengertian lah gitu kan, jadi masa nggak ninggalin gitu. Nah, nggak bisa lagi tuh kayak gitu. Jakarta Pusat tuh. Pusat ya, dapat laporan itu ya. Ya terserah Anda, itu nggak betul. Ya, selamat kerja ya. Mudah-mudahan Orang depannya Pak. Foto ya. gue ngapa di Foto ya. Di sini gitu ya. Posisi sebagai Ada yang mana back office mana? Back office ini masuk ke dalam ini Pak. Kalau hari kerja jadi selalu rame-rame di sini masing-masing. Itu yang di belakang cuma jilbabnya aja tuh yang kelihatan. Ini catatan besar. Satu, dua. Ini nanti ke depan, semua PTSP di kelurahan, kecamatan maupun di kota, semua urusan dia bisa. Jadi seperti orang dagang kelontong. Kamu naik barang apa aja dia bilang bisa, baru dia nyari gitu. Nah itu sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi putar-putar kemana-mana. Jadi yang pusing harus petugas. Nanti kalau ke depan udah jalan, kita bisa evaluasi. Sebetulnya perlu berapa banyak orang yang kerja di PTSP. Dan kelihatan dari poin yang dia dapat. Kalau dia lain yang terlalu sedikit, berarti orangnya harus kita kurangin. Nah, kantor lurah camat bisa ketahuan nih, kenapa sepi pagi? Mungkin dia pengennya buka malam sampai subuh. Ya kita akan atur. Mungkin nanti ketahuan juga pada kantor lurah camat yang terlalu sedikit melayani masyarakat. Ini mungkin kita mau tutup. Penduduknya kurang. Jadi kantor lurah kita mau tutup nih. Nah, nanti tinggal dibuat wakil. Nanti lurah camat kan seperti manajer sebuah perumahan. Dia ngurusin sampah, taman, ya macam-macam dia urusin, lampu semua. Nah, tahun depan pola organisasi DKI ini berubah total. Jadi sistem kita itu nanti lurah, camat, wali kota ini yang berperanan. Jadi bukan dinas yang berperanan. Kalau sekarang kan wali kota mau minta ke Sudin setengah mati. Jadi nanti mereka yang melaporkan dinas mana yang kurang ajar kira-kira gitu loh. Yang suka pimpong-pimpongin orang kan. Misalkan bolak-balik dimainin, surat ini kurang, surat itu kurang. Nah kalau sekarang kan PTSP kita cuma kayak kantor pos, terima aja kirim, nggak jelas. Nah ini harus jawab, Anda harus bisa jawab kapan selesai, kurang suratnya apa. Nanti dinas mana yang mainkan Anda buat laporan. Ya nanti keluar tuh, dinas mana yang paling kurang ajar, kira-kira gitu kan, yang paling mempersulit orang. Nah baru kita evaluasi. Ini anak baru saya harapkan itu bisa berperanan. Ya Anda mau jadi PNS, Anda mau jadi sekda, mau jadi wali kota, jadi kepala dinas, Anda harus kuasai semua. Itu baru namanya PNS. Nah itu pola-pola ini. Nah ke depan lagi gimana? Anda boleh pilih mau kerja dekat mana. Saya mau kerja dekat rumah saya. Karena saya datangnya jamnya jam berapa. Nah ke depan advance lagi, kita nggak ada lagi ikatan kerja jam 7 sampai jam 4 misalnya gitu. Tidak. Asal Anda masuk cukup jam, Anda boleh paham sama teman. Jadi kita jadi fleksibel kerjanya. Nah ini ke depannya lagi. Tapi yang penting lurah camat sistem online-nya jalan dulu. Jadi kita lagi training kan, lagi training di Diklat, lagi training.
Anak-anak baru juga akan di lapangan diterjunkan dulu. Nah, ini yang berasa kan, layanin masyarakat seperti apa. Kalau langsung masuk ke BPKD, Anda cuma mentok di situ. Diam aja di situ. Cuma disuruh-suruh anak baru gitu loh. Ambil fotokopi apa, nggak belajar apa-apa. Jadi kalau di sini Anda belajar melayani orang. Jadi kunci substansi PNS itu adalah melayani orang sebetulnya, melayani warga. Nah tugas kita apa? Membuat, pokoknya siapapun yang datang, kita berpikiran bikin otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Jangan bikin dia stres. Itu tugas kita seperti itu. Dia harus, ya seperti kakek saya punya toko kelontong dulu gitu loh. Nggak ada barang pun bilang ada. Dia suruh paman saya cari dulu mana gitu loh. Kalau nggak ngerti barang ada contoh nggak? Nah itu model-model itu yang mau kita terapkan. Jadi kalau semua bisa jalan, Jakarta jadi tempat yang menyenangkan buat tinggal teman. Kamu pusing, lihat ada kantor Jaya Raya, datang saya mau urus ini. Gimana caranya? Kamu jawab saya dong. Kamu nggak bisa jawab. Akhirnya kita rekam kan. Berarti ada orang datang dia nggak bisa ladenin. Nah ini seperti itu pola-polanya. Ya, terima kasih. Saya harap bertahap. Saya waktu saya tinggal 39 bulan, maka saya tekan cepat. Pak, ini Kopaja minta pintu khusus Pak. Kita udah bilang nggak bisa. Karena Kopaja ini tuh nggak dikasih angin ngelunjak orang bilang. Maksud saya kan gini, Kopaja, Anda boleh ngambil penumpang di kita tadinya. Tapi apa yang terjadi di dia? Kadang ngetem kan. Kalau dia kira-kira di kiri ada penumpang, dia keluar tuh dari jalur busway itu. Atau dia lagi mau pelan-pelan, supaya nunggu jam sana pas ramenya, dia pelan-pelan, ada pas Transjakarta lewat. Gimana caranya? Klakson, dia keluar, padahal ini lagi macet-macetnya nih. Begitu ini bus lewat, dia masuk lagi. Padahal busnya ngantri gitu banyak. Nah, kita udah bilang ditindak, Anda pilih mana? Anda mau ditindak, maunya untung aja dia. Kasarnya sekarang saya mau usir dia pelan-pelan, teman. Kamu kalau mau pakai jalur busway boleh, penumpang kamu bayar double. Ya dong, udah mesti bayar 3.500, baru bayar Anda. Tapi penumpang Anda punya kelebihan, diturunin ke kami tidak bayar lagi. Itu udah baik kan? Saya nggak mau kasih kamu 2 kue lagi sekarang, kasih 1 kue aja. Sekarang pun sebetulnya saya kasih Anda 1 kue. Kamu tuh nyolong 1 kue, teman. Nyolongnya di mana? Kamu keluar masuk. Jalur busway. Nah itu kita mau cabut trayeknya nih. Mbak, kalau dia ketahuan keluar masuk, peringatin cabut trayeknya. Saya nggak pernah bisa diancam lagi dari mereka sekarang. Saya beli bus yang banyak, nanti bus tingkat kita mau beli 100 ini. Bus tingkat untuk kasih operasi yang di tengah gratis. Kalau kita nanti swasta tambah bus, tahun depan kan Transjakarta udah beroperasi penuh. Jadi kalau bus yang macam-macam, udah nggak usah ribut sama saya, telan aja kamu. Kalau kamu mau baik-baik kerja, saya bantu. Sopir Anda kita gaji mahal. Lalu kamu nggak mau ngetem, kita kan bayar kamu rupiah per kilometer. Jadi semua jelas. Ini melunjak kan, kasih 1 mau 2, mau 3. Ya sekarang udah nggak ada lagi. Kan lumayan kan, kamu bawa penumpang turun di tempat kami gratis tuh, tanpa kita dapat uang dari Kopaja. Nah kalau orang saya mau naik kendaraan Anda ya harus bayar dong. Enak aja kamu udah ngambil jalur busway, kagak piara jalan, keluar masuk seenaknya. Nah ini nggak bisa lagi udah. Paling dia protes. Akan dikeluarin berarti dari jalur busway. Saya masih baik hati kasih Anda pakai jalur busway sekarang. Tapi kalau Anda keluar masuk terus, saya nggak keluarin Anda, saya akan cabut trayek aja. Nanti lama-lama sopirnya kalau yang bagus kita bajak 3,5 UMP, masa kamu nggak mau kerja sama kita? Pak izin Pak Staf mau nanya Pak. Masalah kita pegawai di sini Pak, kan kita status kita masih BKO di sini. Nah, kita mau minta kejelasan lah, apa kita kembali ke satuan kita? Nanti kembali ke satuan. Satuan atau kita definitif di sini? Gitu. Tergantung Anda pilih nanti. Oh gitu. Jadi prinsipnya itu kita merekrut formasi itu tetap di satuan SKPD Anda. Lalu kenapa di BKO kan? Karena di BKO kan ini untuk menguji hati Anda. Kan PNS kan melayani orang. Nah kalau kamu di BPKD, kira-kira melayani orang nggak di dalam? Nggak terasa. Bisa-bisa bos kamu kasih kabak kamu tuh yang ngerjain kamu terus tuh. Nanti ngajarin kamu bagi-bagi duit lagi. Bagi-bagi honor gimana, cariin. Saya lama di pemerintahan saya. Kamu jangan kira saya baru di pemerintahan loh. Saya udah di DPRD, udah bupati, udah DPR RI. Undang-undang ASN pun saya yang bikin loh, ikut bikin. Itu substansi ASN itu di situ. Makanya kita mau pecat PNS yang nggak betul. Ini PNS cuma ada struktural dan fungsional. Fungsional bisa lebih banyak. Kita butuh fungsional. Sekarang kita ambil contoh, misalnya PU 1.000 orang lebih.
Beres nggak jalan di Jakarta? Mana beres? Mana Pak Jati tadi? Mana beres? Coba lihat perumahan-perumahan besar. Agung Sedayu, Podomoro, Lipo, mulus. Kamu ke Alam Sutra jalannya semua. Kamu tanya yang ngurusin jalan berapa orang? Nggak sampai 10 orang. Kok bisa? Kalau jalan jelek, panggil kontraktor, hitung berapa. Sudah selesai, panggil QS, konsultan hitung, pas, pagi, bayar. Kita nggak nyangkul, nggak ngaduk semen. Nah karena nggak belajar. Jujur aja saya bilang, kita ini PNS itu ditidurkan tuh 30-40 tahun terlalu nyaman. Dulu nggak bisa pecat. Nah sekarang kenapa saya mau naikin gaji tinggi-tinggi? Karena undang-undang ASN, saya bisa merekrut dari swasta jadi eselon 2. Nah sekarang dia nggak mau karena gajinya nggak sesuai. Oh gaji sampai eselon 2 ada 70 juta, 50, 60 juta. Semua yang swasta mau pindah. Nah makanya saya naikin. Jadi waktu saya naikin ini, kalian PNS jangan senang dulu. Ini ada keuntungan dan ada bahaya. Ini ada bahayanya nih. Begitu nggak betul, saya nggak mau lagi rekrut pegawai. Saya udah kepikir cara rekrut pegawai paling baik tau nggak gimana nih? Jakarta gaji gitu tinggi, TKD gitu tinggi. Kalau saya buka pindahan dari seluruh Indonesia PNS pada mau nggak pindah ke Jakarta? Berebut. Kalau itu ngapain aku seleksi pegawai baru, sakit kepala aja. Ya tapi saya mau coba. Saya yakin seleksi yang kali ini harusnya baik. Seperti 2010 itu baik-baik. Tesnya baik 2010. Nah saya mau kasih anak muda ini ke tes ya mungkin 600-700 orang kita coba. Di luar guru sama perawat, kalau dia bagus berarti kita yakin tes lagi. Tapi kalau nggak bagus, kesempatan pertama saya mau bajak dari sekitarnya dulu. Kalau bajak juga sama-sama juga, nggak beres ini. Udah bajak dari swasta. Jadi kita berubah total PNS sistemnya. Jadi saudara jangan berpikir, itu kan bapak yang masih berkuasa, nanti udah nggak kepilih lagi juga berubah. Enggak, percaya sama saya. Negara kita ini udah berubah. Rakyat udah buktikan waktu kami menang 2012. Apa kurang bantu wali kota, kepala dinas ngumpulin duit semua untuk bekerja keras, kampanye hitam macam-macam. Saya punya video semua loh, wali kota kampanye hitam, jelekin saya semua saya punya loh. Siapa tuh Pak? Pak Saifullah semua saya punya kok. Bener kok Pak Saifullah saya punya kok. Saya suka. Saya punya semua karena kita punya intel banyak kasih tahu kita. Jadi kita nggak peduli, yang penting kita jalan. Itu membuktikan rakyat ingin perubahan. Jadi ke depan ini, kalau kita nggak mau berubah pun bubar negara kita. Karena tahun depan udah masyarakat ekonomi Asia Tenggara, 2025, kita masuk ke bonus demografi, angkatan kerja lebih banyak. Kalau kita nggak mau nyiapkan ini dengan baik, ini negara bisa bubar. Mimpi 2045 jadi bangsa besar itu lupakan. Jadi kunci sekarang nih, 10 tahun ini nih. Orang tanya sama saya kan, kenapa kamu bilang kalau Indonesia Tuhan cinta Indonesia, Pak Jokowi terpilih? Mereka agak protes sama saya tuh. Kenapa? Karena karakter orang itu baru teruji kalau kamu berkuasa. Kalau Pak Jokowi kalah tahun ini, Pak Jokowi itu jadi dewa. Saya ngomong kasar gitu, dewa tanda kutip ya. Orang akan mengagungkan beliau 2019 tidak terbendung Pak Jokowi. Tidak terbendung. Jadi kalau beliau kalah nih tahun ini nih, kalau yang pemilihnya tetap nih 40% lebih nih, hampir 50. 2019 tidak terbendung. Beliau akan jadi siapapun nggak bisa lawan dia untuk jadi presiden. Tapi kalau 2019 beliau jadi, baru ketahuan misalnya karakter jeleknya misalnya dan gagal, dewa pun udah nggak sempat 2024. Karena 2025 udah langsung terima bonus demografi. Tapi kalau beliau sekarang jadi presiden, kita masih bisa lihat karakternya betul nggak nih? Bisa membantu. Kalau tidak, 2019 masih ada orang bisa menjadi presiden untuk 6 tahun menyiapkan bonus demografi. Makanya saya katakan, harus beliau, karena kan elit kan, dulu kan tentara, jenderal, udah geser kan. Nah sekarang tinggal Pak Jokowi ini, bukan jenderal, bukan elit, segala macam. Makanya ini bisa dilihat, diuji. Jadi, orang baru ketahuan sifatnya kok, kalau belum jadi pejabat nggak tahu. Ngomong hebat pun jadi aktivis, mahasiswa. Ngomong doang, udah jadi pejabat, mana tahan. Godaannya banyak kan. Tidak ada apa-apa. Ini untuk
presentasi nilai ini kan. Yang evaluasi ini siapa? Ini Pak, dari masukan dari klien. Yang evaluasi siapa? Mas apa sih? Nanti laporkan. Ya. Ini yang ininya ya. Iya, persyaratan. Yuk. Kan berarti Jakarta Timur. Ya, makanya saya minta yang baru ini semua pilih kerja yang dekat rumahnya. Ya, jadi nggak usah habis energi banyak, konsentrasi. Jadi anak-anak baru, anak-anak sarjana di tes baik, saya harap harus belajar semua urusan. Jadi anak baru ditaruh itu untuk itu. Semua urusan mesti tahu. Dia mesti ringan tangan gitu loh. Karena datang urusan apa dipikirin gimana cara nolong dia. Nah, itu seperti itu. Ya baru belajar bukan toko namanya kan. Ya. Masih Bapak. Ya. Ada kendaraan kan? Enggak mau terawih. Itu kan.